kok ada suara gamelan gitu. Nengok kan ke belakang, kenapa? Nah ternyata di belakang itu katanya temen gue ngeliat ada sosok kakek-kakek bungkuk gitu katanya. Kan saya bilang jangan ngambil jalur ke kanan, jalurnya kiri. Untung kalian yang camp di situ. Selamat malam, kembali lagi di Ruang Rimba Channel, di Cerpen Misteri, cerita pendaki misteri. Kali ini kita kedatangan tamu yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya di suatu gunung. Langsung aja yuk, kita dengerin. Tunggu deh, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel Ruang Rimba. Jangan lupa untuk like and share. Oke, yuk langsung kita ke narasumber yang langsung. Oke, selamat malam. Selamat malam Rio. Oke, Bang Rama. Keren banget Rio. Oke, lu mau cerita apa sih hari ini? Cerita Gunung Merbabu ya? Merbabu. Merbabu. Oke, gue pengen tahu dong. Coba langsung aja lo ceritain. Merbabu ya? Ya. Ini pendakian gua waktu tahun 2013. 13. Bulan November tuh. Tanggal 11 November 2013. Gua dari Jakarta ini berangkat 6 orang gua. Teman-teman kampus semua nih. Pergi ke Merbabu itu bawa banner BEM Visip. BEM Visip. Itu waktu itu lagi ada acara buat tanggal berapa gitu. Itu di Sinatalis kan. Kebetulan gue mau ke Merbabu, gue disuruh bawa benderanya tuh. Banner nitip. Gue berangkat 6 orang dari Jakarta naik kereta. Nyampe Jogja itu gue turun di stasiun Lempuyangan Jogja. Jam 7 kalau nggak salah, jam 7 apa jam 6 gitu. 7, terus gue nyarter mobil tuh. Di situ gue nyarter mobil ke jalur Wekas, gue lewatnya Wekas. Naik Wekas, turun Selo, ngelintas. Ya sebelumnya gue tanya dulu karena kalau lewat Selo nggak ada air tuh. Makanya gue nyari aman lewat Wekas, turun Selo kan. Biar ada persediaan air. Pendakian lo itu 6 orang laki semua apa gimana? Laki semua. Oh, Semua. Ada ceweknya. Terus ya, gue nyampe Lempuyangan jam 7 pagi. Nunggu charteran itu baru dijemput jam 9 kalau nggak salah. Soalnya sempet nunggu dulu tuh gue. Terusnya akhirnya dijemput. Perjalanan itu dari Lempuyangan ke Wekas sekitar 2 jam atau 3 jam gitu, karena mampir dulu kan belanja. Perjalanan itu 3 jam tuh gue waktu itu. Dari Lempuyangan ke basecamp Wekas. Gue mampir dulu. Pokoknya tuh gue nyampe sana, sampai basecamp Wekas itu sekitar jam zuhur tuh, jam 12-an. Jam 12-an, gue packing ulang. Makan siang dulu, baru jalan. Rencana jalan ya waktu itu sekitar jam 1-an tuh udah beres kan. Berdoa dulu sebelum berangkat. Nah terusnya akhirnya kita jalan dari basecamp Wekas
Terusnya sebelum pos 1 itu ada gue disuruh, jadi gue sebelum berangkat itu nanya ke senior dulu kan tentang medan trek di Merbabu kayak gimana. Katanya lu kalau lewat Wekas gak jauh dari base camp tuh ada makam. Itu ada makam, ada satu makam dirumahin gitu, dan sisanya beberapa sih nggak di luar dari yang dipondokin rumah gitu kan. Katanya lu bakar rokok taruh di situ, istilahnya ya permisi lah. Ini pertama kali lu naik Merbabu? Merbabu pertama kali. Terus ya gue dikasih tahu senior gue gitu, akhirnya teman gue bakar rokok naruh di situ tuh, permisi lah. Kalau menurut cerita sih katanya itu makam yang nemuin desa itu, desa di Wekas katanya. Makanya kita permisi lah lewat situ. Kita udah lewat situ, naruh rokok, jalan lanjut tuh. Tadinya mau ngecamp di pos 3. Pos 3. Tapi pos 3 itu nggak buat dirin tenda tuh, nggak lapaknya nggak terlalu luas, agak sempit. Nah jadi takutnya rame juga kan. Makanya akhirnya antara pos 2 ke pos 3 nih, sumber air di pos 2 tuh banyak tuh. Akhirnya di pos 2 aja deh, nyari aman daripada di pos 3 penuh kan. Nyampe tuh jam 4 kalau nggak salah di pos 2. Itu nggak ada orang lain tuh. Rombongan lain nggak ada, cuman tim gua aja situ. Gua bawa 2 tenda kan. Terusnya gua nyampe jam 4-an, lupa gua diriin tenda, makan. Cuaca cerah tuh di situ. Terusnya masih aman tuh, nggak ada apa-apa kan. Diriin tenda, makan malam lagi, masak-masak. Itu mulai angin agak kenceng tuh kan, tapi nggak hujan. Dan belum ada orang lain juga. Abis makan malam jam 9 sampai jam 10, gue lupa, akhirnya tidur. Dan itu angin kenceng tuh, angin kenceng. Terusnya jam berapa nih ya, gue nggak ngeliat jam sih. Itu rame tuh di luar tuh, wah ada apa nih, rame-rame nih. Gue nggak tahu itu gangguan atau pendaki lain kan, soalnya udah malam banget. Gue aja tidur jam 9 jam 9 kayaknya, jam 9. Ini gue ngeliat jam sih antara jam 11 jam 12 mungkin, rame kan. Tapi nggak ada yang ngeliat keluar, nggak peduliin deh tuh ada suara apa itu, biarin aja lah. Akhirnya pagi bangun buka tenda, temen-temen gue bangun, ternyata udah banyak pendaki lain yang camp. Berarti semalam itu pendaki-pendaki itu pada datang jalan ke malam. Berarti bukan setan nih, maksudnya bukan gangguan mistis nih, pendaki orang beneran. Kira sarapan pagi, ambil air, sempet makanan tim dibawa monyet juga, jadi banyak monyet di situ kan. Terusnya itu ada bak, monyet-monyet pada berdiri tuh di pinggir di bak itu, pada minumin sih gua rasa. Udah bodo amat lah, ambil air aja di situ. Terusnya kata temen gua, udah lu biarin aja lah, daripada kita nggak ada air kan, bekas kencingin monyet gitu. Nggak bawa air. Nah itu cuaca masih cerah tuh jam 9 kalau nggak salah. Pokoknya gue jalan tuh jam 9 aja. Masih cerah. Jalan. Nyampe pos 3 itu pos 3 ini udah sedikit mendung nih. Mendung. Terus gak lama gerimis kan. Tapi gerimisnya tuh masih kecil lah, nggak terlalu banyak. Kira yaudah kita lanjut jalan aja. Sepi ternyata di pos 3, nggak ada yang camp. Habis lewatin pos 3 jalan udah mulai kebuka tuh. Udah nggak lewatin hutan lagi, udah kebuka. Apa ya namanya tuh,
sebutannya jembatan setan apa gitu. Di situ gue ketemu dua temen kampus. Dia naiknya gue lupa dia naik dari mana. Niatnya dia pengen turun lewat Wekas kalau nggak salah. Akhirnya ketemu, ya udah kita ajakin lewat Selo aja. Oh dia kayaknya mau muncak juga. Terus akhirnya kita ajakin, ya udah bareng aja. Itu kayak ngelewatin apa ya? Jalannya tuh agak kita manjat dulu, agak tinggi tuh, semeter ada kali. Manjat, situ udah hujan tuh, hujan deras. Wah, apalagi udah kebuka kan, nggak ada pohon-pohon lagi. Hujan deras, angin kenceng, petir. Nah, tapi petirnya ini nggak terlalu sering, jarang-jarang. Tapi udah kebuka gitu ngeri juga kan. Aliran air dari atas udah kayak sungai. Udah kita jalan aja lah, mau gimana lagi daripada berhenti sambar petir. Jalan juga ngeri juga sih. Jalan, wah itu bener-bener udah parah sih. Hujannya gede banget. Terusnya gue lupa nyampe di simpangan mana gitu. Itu hujan udah mulai berhenti tuh. Akhirnya gue istirahat dulu, buka jas hujan. Sekalian bakar parafin. Karena pada dingin semua. Bisa kayak apa ya, kayak bisa hipo mungkin. Udah dingin banget pokoknya. Bakar dulu, itu sempet berhenti. Lama sih, sejaman mungkin. Soalnya sempat bikin minum dulu kan, kopi anget-anget, bakar parafin, buka flashlight juga. Akhirnya hujan bener-bener udah berhenti, baru kita packing, masukin jas hujan, lanjut lagi tuh jalan. Apa sih namanya, lewat jembatan apa sih itu yang terkenal, jembatan setan apa gue lupa. Pokoknya melipir yang jurang itulah. Situ naik. Nah, habis lewatin yang jalan setapak jurang itu agak jalannya nikung ke kanan. Itu agak tanjakannya agak curam tuh. Licin juga kan habis hujan. Nah, pas posisi di tanjakan yang curam itu sebelum bukan Kenteng Song sih, triangulasi dulu kalau nggak salah. Itu kok ada suara gamelan gitu, main musik. Enggak, bukan gamelan sih, pokoknya kayak main musik gitulah. Itu lo yang denger sendiri apa semuanya dengar? Saat itu gue dengar, ternyata teman gue dengar, tapi nggak ada yang buka omongan. Jadi, wah, kok ada suara musik. Apa ya? Bukan gamelan sih, kayaknya kayak main gitar gitu. Oh, ada main musik nih, gue diem aja lah. Terus udah akhirnya nyampe atas. Ternyata ada yang ngecamp di situ kan, ada 2 orang, dia lagi main gitar. Wah, ternyata ada orang nih main gitar, bukan yang lain lah. Ternyata temen gue buka omongan juga di situ. Gue kira ada mistis gitu. Iya, nggak ada orang. Ternyata ada orang main gitar. Sempat panik juga kata dia gitu. 2 pendaki itu sedang melakukan ekspedisi, gue lupa 2 bulan atau 3 bulan gitu. Jadi selama 2 atau 3 bulan dia ada di Gunung Merbabu. Udah tuh akhirnya lewatin puncak triangulasi. Terus Kenteng Songo, kan gue foto-foto dulu di Kenteng Songo. Itu posisinya sampai gue jam 3:30 sore. 3:30 sore di Kenteng Songo, minum kopi dulu. Terusnya sejam aja sih di situ foto-foto. Lanjut, pokoknya gue inget jalan dari Kenteng Songo turun itu 4:30 karena tadinya biar nggak takut kemalaman. Nah, 4:30 gue jalan, turun lewat Selo. Pas gue mau turun itu rombongan yang ngecamp di pos 2 bareng gue, dia baru nyampe puncak kan. Dia nyampe, gue turun tuh. Terus ya udah, kita duluan, Bang. Gue turun lewat Selo. Terus lupa tuh gue namanya apa ya. Ada namanya itu, gue lupa tuh apa itu. Di situ kayak ada batu-batu gitu. Petilasan? Enggak, bukan. Kayak tempat di situ ada kembang-kembang kan banyak kan.
Ya setahu gue emang di situ kan banyak yang ke atas terus naruh apa pala sapi apa gitulah, kembang. Setahu gue gitu kan. Ya udah cuekin aja kan. Apa yang namanya lupa tuh gue. Watu apa gitu. Akhirnya gue karena kondisi udah basah, baju basah, ngecamp dulu tuh di pos 5 itu Sabana 2 pokoknya. Sabana 2 kan. Sabana 2 itu posisi udah selepas maghrib tuh. Udah mau gelap, udah gelap gitu lah. Gue nggak ngeliat jam. Pokoknya itu udah kayaknya udah maghrib mungkin ya. Kira berdiriin tenda di pos 2, di pos 5 Sabana 2. Makan sore malam lah. Nah di situ pas habis selesai makan ada masuk ke tenda kan, tuh dari dalam kedengeran tuh ada yang kayak kelilingin tenda gua. Jadi dari dalam ada bayangan kelilingin. Pas lihat, wah ini siapa nih orang, banyak banget apa pendaki yang di atas. Pas ngeliat, pas dibuka tendanya dari dalam itu kayak itu sosoknya itu kayak pakai apa ya, kain gitu, tapi mukanya nggak jelas, nggak kelihatan, sambil bawa nampan terin, terus langsung ditutup kan. Teman-teman gue takut, wah apaan ini. Terus kayaknya ini bukan pendaki nih. Gue nggak tahu itu orang mau naro apa sih, sajian apa bukan sajian sih, naruh ya itulah naik ke atas itu. Nah gue nggak tahu deh tuh dia bawa nampan itu mau naruh bunga atau apa, dan gue nggak tahu juga yang dibawa itu apa kan. Tutup lagi, wah apaan ini, banyak banget. Terus akhirnya ini sih bukan pendaki nih soalnya, orang pakai kain panjang kayak batik gitu kan, puterin aja tapi nggak ngomong, diem aja dia. Aneh juga. Terus akhirnya wah ini nggak beres nih kayaknya nih. Akhirnya kita mutusin di situ, udah nanti kita turun aja, nggak usah ngecamp di sini. Tapi setelah ini orang udah nggak ada nih muterin, udah nggak ada. Akhirnya nggak lama hilang tuh. Nah, gue nggak tahu kemana hilang, dari dalam udah nggak kelihatan. Hilang, lihat sih. Oh udah nggak ada nih. Ya, kita turun aja lah daripada di sini kan. Akhirnya kita packing lagi. Nah pendaki yang di atas itu gue nggak ketemu tuh, apa gue nggak tahu dia ngecamp lagi di atas atau gimana, pokoknya gue nggak ketemu. Kira packing selesai, kita turun lewatin Sabana 1. Habis Sabana 1 itu pos 3. Sabana 1 itu kan pos 4. Terus habis itu pos 3 Batu Tulis. Nah kata yang nyarter mobil itu, kebetulan gue nyarter mobil sama yang punya base camp di jalur Selo, namanya Kang Bari. Kata Kang Bari, pokoknya kamu kalau udah nyampe Batu Tulis ngambil jalurnya ke kiri aja, jangan kanan, cabang 2 gitu. Oh siap Kang. Tapi dia jelasin nggak kenapa ngambilnya ke kiri? Enggak, dia nggak ngejelasin kenapa gue ambil jalur kiri. Pokoknya dia bilang, pokoknya kamu di Batu Tulis pos 3 kamu ngambil jalurnya ke kiri, jangan ke kanan gitu. Dia nggak ngasih tahu kenapa-napanya sih, enggak. Nah, terusnya dari berenam ini kan nambah 2 jadi ber-8. Ini nyampe situ posisinya karena udah malam kan, satu udah malam, situ kabut juga, dan kondisi juga udah basah. Jadi teman-teman gue lupa nih, wah jalurnya kiri apa kanan ya, udah lupa, udah nggak konsen lagi kiri apa kanan nih. Akhirnya dicek tuh, coba cek dulu jalurnya kiri apa kanan. Pertama nyoba ke kiri dulu, wah jurang.
bukan jalur, coba kanan lihat, ada jalur nih bener nih, kanan aja, kanan, berarti ke kanan. Akhirnya ke kanan tuh. Gue inget di pos 3 itu ada batu gede, terus ada coret-coretan juga, banyak vandalis di situ juga tuh, banyak coretan nama-nama. Ya, posisi tuh gue udah malam, mungkin jam berapa, jam 9, jam 10, kabut, gelap, ada batu gede, coret-coretan. Akhirnya kita ambil kanan. Udah tuh jalur lewatin, itu jalurnya kecil kan, setapak gitu. Wah, itu turunannya juga terjal banget tuh. Pakaian udah basah semua. Gua pun nyeker nggak pakai sepatu karena sepatu gua udah basah juga, udah rusak. Akhirnya gue nyeker. Wah, pokoknya beberapa orang pada jatuh juga di situ, kepleset. Karena itu jalurnya bener-bener curam banget. Terusnya dalam hati, ini jalurnya bener apa bukan ya? Soalnya jalurnya tuh bener-bener aneh banget, kecil, terjal turunannya. Ya udah, tapi dalam hati aja kan ngomongnya. Akhirnya kedengeran tuh suara apa ya, kayak bukan dangdutan sih kalau di sana, apa sih, kayak sinden gitulah mungkin di jalanan. Ini kedengeran suara-suara sinden nyanyi gitu, sama kedengeran kadang ada orang ngaji gitu kan. Ya mikir kan, wah berarti udah mau deket nih. Itu soalnya udah kebuka, jadi itu jalanan terjal, terus itu udah kebuka banget. Jadi itu kelihatan lampu-lampu Warga. Iya, warga kelihatan. Wah, ini udah deket nih. Udah kedengeran musik juga kan. Suara motor juga kadang kedengeran. Tapi sama-sama. Tapi kalau yang jelas itu suara nyinden sama ngaji. Itu orang ngaji dari kayak di musola gitu, kedengeran itu. Udah, tapi terus kadang hilang suaranya. Kan, wah berarti udah deket nih. Terus akhirnya istirahat. Aus kan. Nah, temen gue yang biasa nggak minum susu, di situ temen gue nyeduh susu, air habis, tinggal susu itu. Temen gue satu ada yang sakit, minum susu. Biasanya dia nggak minum susu, biasanya kalau minum susu katanya mual dia. Kira mau gimana lagi, daripada nggak minum kan, kita dipaksa tuh diminum. Bismillah aja lah supaya nggak kenapa-napa. Tuh istirahat tuh. Nah, temen gue bilang juga, pokoknya kita kalau jam 12 belum nyampe kita ngecamp. Bilang gitu. Salah satu temen gue bilang gitu kan. Akhirnya temen gue yang minum susu itu, yang nggak biasa minum susu, minum tuh akhirnya. Minum, nggak lama kita jalan lagi. Itu posisi udah agak hutan tertutup. Tadi udah kebuka kan. Ini udah masuk hutan tertutup lagi. Muntah dia. Muntah. Posisi itu dia di barisan kedua paling belakang. Muntah. Terus depannya dia nengok kan ke belakang. Kenapa? Nah, ternyata di belakang itu katanya temen gue ngeliat ada sosok kakek-kakek bungkuk gitu katanya. Terusnya ya udah disamperin sama temen gue. Ya udah, dikasih minyak kayu putih. Kita jalan lagi. Jangan lama-lama di sini, katanya begitu kan. Kita jalan lagi. Tuh lama banget, nggak nyampe-nyampe. Jam 12 juga udah lewat tuh. Tapi tadi yang rencananya kita nge-camp, jam 12 kok belum nyampe nge-camp, akhirnya nggak jadi tuh. Akhirnya jalan terus aja. Nah, nggak jauh dari situ, nggak lama, tiba-tiba pos 1. Nah, ini pos 1 nih. Posisi ini pos di sebelah kiri, gue lewat tuh, posisi posnya pokoknya di sebelah kiri gue jalur itu. Wah, Dok Malang nih, pos 1. Lah berarti pos 2 gak ngelewatin nih. Kan harusnya ngelewatin pos 2 dulu kan. Pos 2 tuh sama
Simpang Macan itu nggak ngelewatin tuh. Tiba-tiba dari pos 3 ke pos 1. Ya udahlah. Kita situ ini aja menghibur aja. Wah, alhamdulillah kita udah nyampe pos 1, udah deket nih. Terus akhirnya jalan lagi. Nah, abis lewatin pos 1 itu bau melati sepanjang jalan. Bau melati. Udah kita jalan aja lah. Akhirnya itu bener tuh jalur tuh udah aman tuh, udah di pos registrasi Selo, ada pintu selamat datang juga kan Selo. Nah, gue nyampe nih di base camp Kang Bari. Base camp Kang Bari itu nggak jauh dari Gapura pos Selo kan, Gapura selamat datang di jalur Selo, nggak jauh dari situ. Totok tuh sampai jam 2 gua. Terus yang kata Kang Bari kaget ya, loh kamu pulang sekarang, kirain camp lagi semalam. Terus kita jawab, tadi sempat ngecamp Kang di pos 5 Sabana 2. Karena kita kena hujan, setelah pos 3 kondisi basah, akhirnya ngecamp dulu tuh di Sabana 2. Dari puncak kita turun jam 4:30. Diceritain juga, tenda kita dikelilingin sama banyak orang. Nah, setelah gue lupa juga mau cerita, setelah pas gua dari Sabana 2 mau turun itu, orang yang ngelilingi tenda gua tadi itu ada juga pas gua mau ke Sabana 1 itu nongol tuh yang orang itu yang bawa nampan. Itu misalnya gambarannya gini, kalau di pengantin kanan kiri itu ada keluarga, pengantin kan lewat tengah. Nah, itu orang ada di kanan kiri, jadi kita lewat tengahnya dia tuh sambil megang nampan, tawarin gitu, kayak suruh ngambil gitu, tapi nggak ada ngambil, takut juga kan. Kita diceritain gitu juga, kita ceritain gitu ke Kang Bari kan. Terus sama kita ceritain juga pas di Batu Tulis itu kita ngambil jalur ke kanan, bukan ke kiri. Kang Bari juga sempat, kan saya bilang jangan ngambil jalur ke kanan, jalur ke kiri. Untung kalian yang camp di situ. Nah, dia nggak jelasin sih kenapa dia jelasin cuman jalur kanan itu buat jalur evakuasi. Tapi kalau masalah nggak ngecamp di situ dia nggak jelasin kenapa-napanya. Iya Kang, pantesan aja kita di situ nggak nemuin sampah dan banyak sarang laba-laba. Tandanya orang jarang lewat situ kan. Dan tiba-tiba kita langsung nemu pos 1, nggak lewatin pos 2. Ya udah kata Kang Bari kan, ternyata itu jalur evakuasi. Nah, menariknya ketika gue balik lagi ke Merbabu, gue lewat Selo, turun Selo, itu pas pos 3 itu gue nggak nemuin batu gede. Apa yang gue lihat di tahun 2013 ada batu gede di Batu Tulis, tapi gue nggak nemuin nih di 2019 pendakian kedua gue ke Gunung Merbabu. Gue cari kok nggak ada batunya. Padahal waktu itu gue ngeliat jelas banget ada batu, ada coret-coretan, vandalisme. Gue nggak ngeliat sama sekali batu di pendakian gue yang kedua ke Merbabu itu. Aneh sih. Terus ya udah suruh, yaudah kamu bersih-bersih dulu, istirahat, kasih makan juga tuh, kita kasih makan lagi. Udah istirahat tuh, setelah makan, setelah beres bersih-bersih, istirahat, tidur kan. Pagi-pagi mau ke kamar mandi, ada sapi gede, sapi bule gitulah gede. Malam nggak kelihatan kan, jadi ke kamar mandinya itu lewatin kandang sapi. Kalau malam gelap jadi nggak kelihatan ada sapi. Pas pagi-pagi kita lihat, wah ada sapi gede banget. Tanya tuh Kang Bari, Kang gede banget sapinya. Iya nih, kemarin ada yang mau beli buat apa ya, dia bilang tuh ya,
buat dipotong, ditawar berapa waktu itu tuh, lupa, 100 juta apa nggak salah. Loh kenapa Kang nggak dilepas? Dia sayang katanya. Terus ditanya dalam rangka apa Kang beli, itu orang beli sapi bisa nawar 100 juta. Ini kan bulan Suro. Wah, kita baru ingat. Ternyata gue naik di bulan Suro, pantesan di situ banyak kembang tuh. Banyak kembang. Dan gue nggak, ya mungkin sosok orang yang bawa nampan itu, ya tahu itu sosok itu kali yang penunggu situ atau apa, gue nggak tahu juga kan. Lagi ada upacara gitu mungkin ya. Mungkin di alam, dua alam, Iya, di alam iya. gaib itu. Yang gue yakin sih itu bukan orang sih. Terusnya, wah kita naik ke bulan Suro. Kan kalau di Gunung Jawa setahu gue, khususnya Jawa Tengah ya, Merbabu, Merapi, Lau, Bulan Suro itu kan banyak orang, warga penduduk situ dari bawah ke atas, kayak bawa apa sih, sajian apa sih. Pantesan gue banyak bunga, banyak kembang. Ada juga di situ gue nemuin tanduk, nggak tahu tanduk kerbau atau sapi, pokoknya tanduk gitu kan. Wah, siapa ya? Itu baru pengalaman gue pertama kali di bulan Suro naik gunung ke Merbabu, Gunung Jawa Tengah. Dan ada pengalaman kayak gitu juga kan. Pengalaman, wah, pantesan ditongolin. Berarti di bulan, kita naik di bulan Muharram, kok nggak salah itu satu suronya itu di awal-awal bulan November. Bisa tuh dicek tuh, 2013 5 November kayaknya. Kalau gue kan naik di bulan tanggal 11-nya kan. Tanggal 11-nya. Nah, di luar dari yang pendakian Merbabu, gue pernah juga waktu itu ke Gunung Prau di bulan Suro. Kalau yang di Prau itu pas banget, satu Suro tuh. Sama kesurupan juga temen gue. Dan gue nggak ngeh juga kalau itu di bulan Suro, surupan tuh di Prau. Jadi gue naik gunung yang di bulan Suro 2 kali tuh, sama ada gangguan juga. Ya nggak tahu, kebetulan nggak tahu gimana ya. Kayak gitu aja sih. Tapi temen lu ngerasain sesuatu juga nggak, kayak hal-hal mistis gitu? Yang di mana nih? Yang di Merbabu ini? Ya ngalamin semuanya. Semuanya. Tapi ya pada saat itu mereka nggak langsung Ceritain. iya, nggak diomongin di situnya, pas sampai bawahnya Baru pada cerita gitu ya. Iya. Ya pas di gunung ini mah kayak kita jalan yang dari Batu Tulis itu yang sempet kayak dengar suara musik nyinden, itu kita pada dalam hati aja, ya udahlah, dalam hati juga, wah ini jalur bener apa salah. Ya udah, pokoknya semua di sepanjang jalan tuh kita diem aja, nggak ngomongin hal-hal yang macem-macem. Tapi bersikap itu, tenang. tapi yang pas ke jalur kiri kan pertama dilihatnya jurang kan. Nah, kok lihatnya jurang ya? Padahal disuruhnya ke kiri sama Kang Bari itu. Ya kalau diambil dari kita berpikir logika, mungkin ya saat itu kan kabut tebal. Mungkin temen gue agak melipir ke kiri, mungkin ke arah jurang. Sebetulnya itu jalur, tapi dia raba-raba gitu kan, pakai kaki. Wah ini jurang, ya sebenarnya mungkin itu jalur, tapi ya dia nggak ngelihat aja karena kabut. Mungkin dia nggak, ya kalau logikanya sih gitu sih, tapi nggak tahu kalau di luar dari logika kan. Ya waktu itu sih kita pada bersikap tenang aja tuh, coba tenang. Padahal dalam hati juga gue bilang, wah ini jalur bener apa enggak ya? Soalnya itu bener-bener jalur, turunannya tuh tajam banget. Ya kalau dilihat, kalau diingat lagi sih itu jalur bener-bener setapak. Turunannya tuh bener-bener terjal. Ya situ sampai kepleset, banyak yang kepleset. Tuh kepleset, licin. Nah akhirnya niatnya tadi tuh dari Merbabu langsung mau ke Merapi besoknya.
Tapi karena kondisi basah semua, pakaian, sepatu basah, akhirnya nggak jadi tuh. Akhirnya kita yaudahlah pulang aja, lain waktu aja, jangan dipaksain. Betul aja tuh. Itu pas gue nyampe Jogja, Merapi erupsi kecil sih, kecil tuh erupsi. Terus wah, alhamdulillah kita nggak ke Merapi. Itu. Yang ada temen gue yang nyesel, wah harusnya mah kita ke Merapi nih. Dia pas dibilang kita nggak usah ke Merapi, kita putusin ke Jogja, dia agak-agak nyesel juga, maksudnya kenapa nggak sekalian, padahal udah jauh-jauh. Tapi kan kondisi kayak gitu kita nggak bisa maksain juga kan. Tapi dibalik itu juga akhirnya Merapi ini erupsi ya ada ininya juga, hikmahnya. Gitu ya. Jadi ini pengalaman lu kedua ya? Pengalaman lu kedua digangguin hal-hal mistis kayak gitu pertama ya? Justru. Oh, pertama ini? Ini 2013. Kalau yang keduanya itu yang di Prau 2017. Itu udah diceritain sama temen gue tuh, si Idui. Oh, si Idui. Ya, dicerita sebelumnya Prau. Itu nanya sama gue juga. Dan lu tuh nggak tahu kalau misalnya itu satu suro ya? Nggak tahu gue. Sama yang Prau juga gue nggak tahu. Nggak tahu gue. Gue ngeliat, wah tanggal merah, ya udah kita berangkat aja. Ternyata bulan suro, sama juga. Tapi selama lu naik gunung, lu nggak pernah merhatiin kalau itu suro atau enggaknya? Enggak. Agak. Gue nggak perhatiin waktu itu. Jadi nanjak aja gitu. Wah tanggal merah nih. Ya gue juga mikir, kalau yang Umar Babu sih ya gue nggak tahu juga kalau bulan suro bulan suro itu ya sebenarnya baik atau enggak naik gunung kan. Tapi disarankan jangan kali ya. Gue nggak tahu juga deh itu. Kalau disarankan jangan apa enggak, nggak tahu juga sih gue. Ya apa gue kebetulan aja, nggak tahu juga sih. Wah, menarik juga sih. Untungnya pas gue naik gunung dulu nggak pernah alamin hal yang kayak gitu tuh. Ngalamin naik gunung kemana? Hah? Naik gunung kemana? Ya cuma Gede Parango gitu doang. Gak pernah tuh yang gunung Gede? Alhamdulillah nggak ditongolin kayak gitu. Yang kita naik berdua ke Gede? Iya. Enggak berdua juga. Iya, maksudnya bareng. Oh ya bareng ya. Tapi itu yang pas kita turun bertiga kan tuh. Oh yang terakhir kita apa ya? Iya. Yang dari Telaga Biru itu posisi tuh jam 5:30 tuh mau maghrib kan. Yang makanya gue bilang, ayo buruan jangan sampai maghrib ya ketemu di Telaga Biru. Oh iya. Makanya kan gue suruh jalan duluan, lu di belakang mulu kan. Itu kan pas setelah Telaga Biru kan gue dengar suara ini ngaungan apa ya, macan apa singa, macan. Tapi gue diem aja. Ternyata pas gue nyampe di bawah, temen gue si Tata juga dengar juga. Lu nggak? Pantesan gue ditinggal. Ya, makanya gue buru-buru jalan. Iya. Gue dengar, tapi gue diem aja. Ternyata pas gue nyampe bawah, gue cerita ke Tata dengar juga. Dan gue juga nggak tahu kalau di situ angker, makanya gue namanya baru pertama kali kan naik. Baik ya diceritain dulu. Iya, mendingan gue nggak tahu sih untungnya. Kalau tahu, aduh, kayak juga begitu. Jalan aja dulu kan. Iya. Oh. Jadi kapan kita kira-kira naik lagi gunung? Mau naik gunung lagi? Insya Allah gue ikut. Atur aja. Oke, boleh. Oke, kalau misal nanti naik gunung, jangan sama gue deh, lu sendiri aja kalau nggak buat temen lu. Kalau punya pengalaman lagi, lu cerita aja di sini. Sekarang aja, lu sudah tahu kan? Jangan. Kelau nanti kelau. Oh lau ya. Oh iya. Oh iya kita nanti bakal ke sono sih ya. Iya. Tapi nggak tahu naik atau enggaknya kan. Iya. Boleh tuh kalau misalnya itu. Habis lebaran ya? Ya insya Allah nanti kita akan ke sono rame-rame ya sama tim kita, sama nanti kita sekalian nyari narsum juga di sana. Iya betul. Oke, begitulah kisah dari teman gue Rama yang menurut gue pengalamannya sih lumayan serem sih, didatengin kayak sosok yang bawa nampan itu terus dikelilingin. Wah itu rasanya aduh untungnya gue belum pernah ngalamin. Jangan sampai juga sih gue ngalamin. Biar ngalamin ya, biar dapat konten. Jangan dong. Aduh. Oke, begitulah kisahnya buat saudara Rama. Thank you juga ya Ram udah cerita di channel Ruang Rimba. Terima kasih buat kalian yang belum subscribe channel Ruang Rimba. Jangan lupa untuk subscribe, like and share. Oke, terima kasih dan selamat malam.